Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gizi Aida Aritonang. Sekarang saya sudah semester 3 dan berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Alasan pembuatan video ini adalah merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Pak Farid Ridwanuddin, mata kuliah Islamologi. Yang pertama, apa kesan dan pembelajaran penting yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran selama 1 semester? Tentu banyak hal yang boleh saya dapatkan. Yang pertama, saya dapat mempelajari bagaimana Islam dengan banyak ajarannya, artinya banyak hal yang positif yang boleh saya dapatkan melalui presentasi kelompok dari teman-teman. Begitu juga dengan penjelasan dari dosen saya sendiri, Pak Farid. Setiap pembahasan itu sangat dijelaskan dengan detail. Tentu memang akan ada beberapa kalimat yang mungkin susah untuk diucapkan karena ini kan mata kuliah yang dibahas dalam konteks agama Islam. Jadi akan ada beberapa hal yang mungkin cukup kurang atau cukup sulit untuk dipahami, mungkin seperti bahasa Arab yang muncul ketika membuat paper atau ketika membahas satu topik. Yang kedua, setelah mempelajari Islamologi, pembahasan yang menurut saya paling penting itu dan apa relevansinya bagi kehidupan saya sendiri adalah ketika topik pembahasannya membahas mengenai ekologi. Nah, topik itu sangat menarik buat saya karena ternyata Islam juga turut serta mengambil langkah dalam mengatasi hal-hal yang menyangkut dengan ekologi, baik dalam krisis maupun penanggulangan. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang turut serta mendeklarasikan tentang isu-isu lingkungan. Jadi menurut saya topik tersebut merupakan topik yang cukup menarik dan saya sendiri juga membahas topik itu bersama dengan kelompok saya. Nah, kemudian gerakan lingkungan juga dibahas dalam Islam, baik di ranah nasional hingga internasional, dan tentu akan ada perbandingan melalui gerakan-gerakan dari internasional dan juga nasional tersebut. Dan bila dihubungkan dengan gereja, mungkin masih belum, mungkin secara khusus bila dilihat dari gereja saya sendiri, saya berasal dari Sinode HKBP. Isu ini sangat bagus untuk dibahas dan sangat bagus juga untuk diterapkan dalam gereja. Namun pada realitanya belum semua gereja turut serta dalam melaksanakan gerakan lingkungan ini. Nah, tapi jika dilihat dari apa yang sudah kami dapat dari kelas Islamologi, bahwa Islam bersama dengan para tokoh-tokoh yang ada di dalamnya untuk turut ikut serta dalam mendeklarasikan isu ini, mereka sangat menunjukkan kepedulian yang tinggi bahwa alam raya ini harus dijaga, dimulai dari diri sendiri, baru ke komunitas. Nah, di dalam komunitas itu sendiri pun tidak hanya sesama antar umat. Nah,
pemimpin-pemimpin komunitas pun seperti contoh ustadz, pendeta, atau biksu itu juga harus turut serta, dan mereka menurut saya dan dijelaskan juga bahwa mereka juga harus menjadi pilar yang utama dalam memimpin para umat, para orang-orang untuk ikut serta dalam menangani proses penanggulangan lingkungan yang sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya. Seperti salah satu contoh di Jakarta ini, banjir masih sangat-sangat sering terjadi apabila hujan deras, dan longsor banyak terjadi seperti di daerah Sumatera atau daerah-daerah lain seperti di daerah-daerah timur, Ambon, seperti itu. Kemudian selanjutnya dan mungkin yang terakhir, gambaran relasi Islam dan Kristen atau Kristen Protestan di Indonesia. Bapak sudah menggambarkan prinsip toleransi, saling menjaga dan memperkuat Indonesia sebagai negara bangsa. Kalau sependek pengetahuan saya dan sesuai realita juga yang apa yang saya lihat, sudah banyak umat Islam maupun Kristen yang sudah menggambarkan prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi bagi daerah-daerah yang mungkin ada daerah yang memang mayoritas agama Kristen atau mayoritas agama Muslim, masih banyak juga yang ditemukan bahwa mereka juga belum turut untuk saling menjaga dan memperkuat Indonesia sebagai suatu negara. Artinya masih banyak juga yang ditemukan kurangnya rasa toleransi antar umat beragama, baik dalam hal beribadah, baik dalam hal kepedulian terhadap sesama, tidak dalam hal ibadah, tetapi dalam hal menjaga tutur kata dan menjaga relasi sesama umat manusia. Nah, menurut saya itu juga hal yang sebenarnya sudah sangat banyak terjadi antara umat Islam dan umat Kristen, namun tak jarang juga masih banyak yang tidak menyadari dan bahkan memandang sebelah mata akan indahnya toleransi antar umat beragama, khususnya agama Islam sebagai agama yang mayoritas di negara kita Indonesia. Dan satu keindahan yang boleh kita lihat bahwa bahwa di Jakarta ini bisa dikatakan ada segitiga indah yang terbentuk di daerah Jakarta Pusat, yakni antara gereja katedral, gereja GPIB Immanuel, dan Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, dari hal itu juga saya menarik kesimpulan bahwa indahnya toleransi, bahkan untuk bangunan gereja pun membentuk suatu keindahan. Jadi harapannya kiranya semakin hari semakin baik antara relasi umat Islam dan umat Kristen untuk saling menjaga, saling respect, baik sesama di masyarakat ataupun dalam komunitas-komunitas, agar rakyat
agar semua rakyat dapat mengalami kehidupan yang bebas akan diskriminasi, baik diskriminasi dari agama atau lain sebagainya. Saya rasa itu yang boleh saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Farid kepada para mahasiswa sebagai pemenuhan untuk tugas ujian akhir semester. Terima kasih Pak karena sudah memberikan banyak ilmu kepada kami. Khususnya saya banyak belajar mengenai agama Islam dan banyak tokoh tentunya yang saya ketahui. Salah satu yang boleh saya pelajari yaitu kehidupan dari Nabi Muhammad, yang mana beliau banyak sekali berkontribusi demi kebaikan ajaran dalam agama Islam. Perjalanannya mengajarkan banyak hal dan menurut saya patut dicontoh juga sebagai sesama umat manusia, dan tidak ada salahnya karena kita sama sebagai satu ciptaan yang utuh. Jadi segala hal yang positif yang boleh saya terima dari pembelajaran Islamologi, sekiranya saya dapat menerapkannya dalam kehidupan pribadi saya. Saya harap kedepannya mata kuliah ini dapat diampu oleh Bapak Farid lagi, dan semoga juga turut menambah isu-isu yang lebih relevan lagi ke depannya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.